Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 311 berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Rocky. Hidungnya mengeluarkan darah, mengotori jas putih yang mahal itu. Badannya ditutupi dengan warna memar di sana-sini, dia berjongkok di lantai sambil memeluk kepalanya dengan ketakutan, dan tidak berhenti mengaum kesakitan. Ayah, tolong jangan pukul lagi. Jika diteruskan aku bisa mati. Dennis Lu menendang beberapa kali, lalu berhenti dengan sebuah tendangan. Jika bukan karena mereka ayah dan anak sangat mirip, dia bahkan akan bertanya-tanya apakah idiot dengan IQ rendah ini memang benar anaknya apa bukan. Atas instruksi Dennis Lu, beberapa asisten membawa Fendi Lu keluar. Dennis Lu menghela nafas lega dan berbalik untuk tersenyum pada Direktur Zhao. Direktur Zhao, putraku sudah mabuk dan berbicara omong kosong, benar-benar memalukan. Ketika dia bangun nanti, aku secara pribadi akan membawanya untuk meminta maaf kepadamu Tuan Rocky dan Nona Dewi. Petik 2. Ayah, aku tidak mabuk. Aku benar-benar tidak minum. Teriak Fendi Lu, berjuang tanpa henti. Pembuluh darah di dahi Dennis Lu bergerak-gerak. Dia sekarang menyesali tendangannya tadi terlalu ringan, mengapa dia tidak membuat idiot ini pingsan. Tapi selama Fendi Lu dibawa pergi, dia bisa bernapas lega untuk saat ini, dan segalanya akan berbalik. Tepat ketika Fendi Lu hendak diseret keluar dari ruang perjamuan, beberapa polisi bergegas ke ruang perjamuan dan langsung menemui Rocky. Pemimpin polisi itu melihat Rocky dan berkata, "Apakah kamu Rocky? Benar itu aku, ada apa?" Rocky sedikit mengernyit. Petugas polisi berkata dengan suara dingin, "Seseorang melapor polisi, mengatakan bahwa kamu mencuri sepotong batu giok kasar dari keluarga Lu. Sekarang kami akan membawamu untuk penyelidikan." Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto di layar ponsel kepada Rocky. Dalam foto tersebut adalah villa milik Rocky. Di halaman villa ada batu giok awal seukuran batu kilangan. Rocky tanpa ekspresi dan melirik foto itu. Ketika dia meninggalkan villa itu, batu kasar di halaman sudah dikosongkan. Dan sekarang batu kasar ini jelas dipindahkan kembali secara diam-diam mencuri waktu ketika Paman Ali tidak memperhatikan. Apa, Rocky mencuri batu kasar? Dewi sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa berpikir. Tapi batu kasar ini jelas milik Rocky. Mereka dicuri oleh Fendi Lu dari ibuku. Kata-katanya segera menimbulkan gelombang seperti batu, dan kerumunan berbisik. Fendi Lu merasa malu beberapa saat dan dengan cepat menjelaskan, "Dewi, aku membeli batu kasar ini dari ibumu, tapi kemudian dicuri oleh Rocky, makanya aku melapor polisi." Petugas polisi tidak menyangka bahwa kenyataan kasusnya adalah seperti ini. Dia mengerutkan kening melihat Fendi Lu dan berkata, "Kamu yang melapor polisi dan mengatakan bahwa Rocky mencuri batu kasar darimu. Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Kamu yang lapor polisi." Dewi meremas tangannya, merasa marah. Rocky juga mencibir dengan dingin. Benar-benar pencuri melapor untuk menangkap pencuri. Dia awalnya ingin tetap diam, hanya untuk mencegah Jenny membuat keributan di rumah. Dia berencana untuk tidak mempermasalahkan batu kasar ini. Tidak disangka, Fendi Lu punya keberanian untuk memanggil polisi, dan mengatakan bahwa dia telah mencuri batu kasar itu. Dennis Lu juga terbengong, wajah tua memerah, dan dia berteriak, "Fendi, ada apa ini?" Dia tidak menyangka bahwa Fendi Lu ternyata membeli batu kasar dari Rocky. Dewi menahan rasa malu, memerah dan berkata, "Batu-batu kasar ini adalah milik Rocky. Ibuku tidak mengerti nilai pasar."
Fendi Lu menipu batu kasar dari tangan ibuku dengan harga 1,6 triliun. Setelah berbicara, dia berkata kepada Fendi Lu lagi, "Fendi Lu, tolong kembalikan batu kasar itu kepada Rocky, dan aku akan meminta ibuku untuk mengembalikan uang itu kepadamu." Dia tidak mengerti harga pasar dari batu kasar ini. Rabat 200 M yang kamu berikan kepada bibiku, aku juga akan mengembalikannya kepadamu. Jika kamu tidak mengembalikannya, aku akan melaporkanmu atas penipuan. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan itu menjadi gempar. Bahkan jika orang bodoh pun tahu bahwa nilai kumpulan batu kasar ini setidaknya ratusan triliun, tetapi tidak menyangka Fendi Lu justru mengambilnya dengan harga rendah 16 M. Tiba-tiba, banyak orang mencemooh keluarga Lu, dan bahkan mereka yang memiliki urusan bisnis dengan keluarga Lu diam-diam menjadi siaga. Karakter yang buruk. Direktur Zhao dengan dingin mendengus dan berkata kepada Dennis Lu, "Keluarga Lu sangat tidak jujur, kedepannya tidak perlu bekerja sama lagi." Pemikirannya sama dengan pemikiran banyak orang yang hadir. Bisnis adalah tentang kejujuran, dan perusahaan yang curang dan menipu seperti keluarga Lu, orang-orang akan menolak. Kerumunan tiba-tiba menjadi gempar, dan beberapa bahkan ingin memutuskan kontrak dengan keluarga Lu di tempat, mengatakan bahwa mereka tidak akan berhubungan lagi. Keluarga Lu telah menyinggung Zhao dan mengungkap sifat asli mereka. Siapa yang berani bekerja sama dengan keluarga Lu? Wajah Dennis Lu membiru karena marah, reputasi keluarga Lu anjlok, dan dia menyinggung Direktur Zhao. Masalah ini menyebar, siapa yang berani bekerja sama dengan keluarga Lu ke depannya. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi, dan dia menamparkan Fendi Lu dengan lengannya dan memarahi. Durhaka, berlutut dan minta maaf pada Tuan Rocky. Ayah. Wajah Fendi Lu bengkak karena pemukulan, dan dia buru-buru memanggil aku juga berbisnis demi keluarga. Omong kosong. Industri batu giok paling memperhatikan kredibilitas. Kamu telah merusak reputasi keluarga Lu yang berusia seabad di industri ini. Dennis Lu menendangnya dengan marah, menendang kaki Fendi Lu. Bruk, Fendi Lu goyah, dan seketika berlutut di depan Rocky. Tetapi bahkan jika dia terluka dan bengkak karena ayahnya, dia tidak ingin mengembali batu asli tersebut. Lagi pula itu harganya triliunan, hanya orang bodoh yang akan melepaskannya dengan sia-sia. Fendi Lu menutupi wajahnya dan berkata kepada Dennis Lu dengan keras kepala, "Ayah, aku membeli triliun batu kasar ini. Mengapa aku harus mengembalikannya? Keluarga Lu tidak menghasilkan banyak dalam bisnis batu giok. Tidak ada reputasi yang penting. Aku tidak akan mengembalikan uang yang aku peroleh dengan kemampuanku kepada Rocky." Petik 2. Wajah Dennis Lu menjadi merah karena marah, dan dia menunjuk ke arah Fendi Lu dan tidak dapat berbicara. Dia sangat marah, melangkah maju, mengangkat lengannya dan menamparkan Fendi Lu. Fendi Lu berteriak dengan beberapa tamparan tajam. Tapi dia bertahan dan memutuskan untuk tetap tidak mau mengembalikannya. Bagaimanapun, Dennis Lu adalah ayahnya sendiri, dan tidak mungkin membunuhnya. Reputasi keluarga Lu itu penting, tapi menurutnya yang terpenting adalah uang. Begitu dia menjual batu kasar ini, dia akan membawa triliunan untuk pergi ke luar negeri, dan menikmatinya. Tidak peduli seberapa terkenal keluarga Lu di Tiongkok. Berdiri di antara kerumunan, Rino Su awalnya menyaksikan kehebohan, tetapi dia tidak menyangka bahwa insiden itu akan melibatkan istrinya. Setelah tertegun sesaat, dia tiba-tiba marah, "Istriku, apakah kamu menerima rabat?" Alicia tidak dapat menyangkal, dan dia dengan keras kepala berkata, Aku juga ditipu oleh Fendi Lu."
Bagaimana aku bisa tahu bahwa Jenny begitu bodoh sehingga dia tertipu oleh ucapan Fendi Lu dan menjual puluhan triliun batu kasar dengan harga rendah 16 M kepadanya. Kamu wanita tua picik. Rino Su menamparkan wajahnya dengan amarah, plak tamparan jatuh ke wajah Alicia. Dasar wanita tua. Sikunya keluar. Jika batu kasar ini milik Rocky, bagaimanapun juga dia bakal bisa mendapatkan 200 atau 400 miliar. Karena Jenny adalah tipikal iblis penolong saudara laki-laki, yang diam-diam memberinya uang selama bertahun-tahun. Selama ibu mertuanya meminta batu kasar kepada menantunya, Rocky berani untuk tidak memberikannya. Jika batu kasar diberikan kepada Jenny, bagaimana mungkin dia tidak bisa mendapatkannya? Rino Su menatapi batu kasar, matanya hijau. Jelas dia bisa menjadi orang kaya, dengan aset triliunan, tetapi karena Alicia istri yang bodoh ini, demi keuntungan kecil 20 miliar ini saja memberikannya kepada orang lain. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.